Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi presentasi pertemuan di Webex Meet hari ini. Kita akan presentasi dari Erika Putri Kirana. Yang lain juga silahkan untuk mendiskusikan yang akan dipresentasikan hari ini. Kabarnya semoga kalian baik-baik semua, sehat, walafiat, dan sampai berikutnya kita akan semoga segera berakhir pandemi ini, terus kita bisa bertemu di kelas yang lebih enjoy lagi. Oke, mungkin langsung saja biar tidak terlalu menghabiskan kuota ya. Silahkan Erika Putri, saya sebagai hostnya nanti. Erika Putri, kalau ada yang mau bertanya langsung acungkan tangan saja. Karena ini saya pakai HP, mungkin nanti saya langsung koneknya nggak cepat, tidak seperti pakai laptop. Baik, silahkan Erika Putri untuk memulai presentasinya hari ini. Halo, Erika Putri. Ya, Bu, bentar ini cari fotonya. Oke, sambil menunggu Erika Putri, saya cek ada berapa, sudah ada 14 partisipan. Cewek semua ya, cowoknya nggak ada. Ya, Erika Putri sudah terlihat yang kamu share, silahkan untuk dipresentasikan. Cuma bicara toh, Bu? Sambil ditunjuk-tunjuk itu yang materinya. Tunjuknya, Bu. Ini, gini. Ya, betul. Oke, silahkan. Ini nggak bisa. Oh ya. Caranya toh, Bu? Silahkan. Kayak memulai presentasi itu di kelas. Ya. Pakai salam dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau presentasi mengenai grafik sinus. Kalau saya yang cara pertama itu menentukan grafik itu diawali dengan gunung atau lembah. Misal nomor 1 kan itu diawali dengan gunung. Satu gelombang itu ada satu gunung dan satu lembah. Karena itu hanya ada satu gunung, maka itu setengah gelombang. Nah, bila diawali dengan gunung itu berarti dia akan positif, dan bila diawali dengan lembah dia akan negatif. Setelah menentukan diawali dengan gunung atau lembah dan berapa banyak gelombangnya, kita menentukan berapa panjangnya apa itu? Berapa titik puncak atau titik maksimum dan titik minimumnya. Kalau misalnya dari gunung itu berarti menentukan titik maksimumnya. Tapi kalau dari lembah berarti menentukan titik minimumnya. Setelah itu kita masukkan. Kan ada rumus susunannya yang A sin BX min C plus D. Nah, itu A sin BX min ya. Itu terus A itu sebagai berapa titik minimum dan titik maksimumnya. Kalau nomor 1 kan itu dia 3 kan jarak titik puncaknya atau titik maksimumnya. Berarti dia 3 sin. Terus BX-nya itu berapa banyak
gelombangnya. Kan itu ada setengah, berarti setengah E. Kalau C itu dia kan nggak geser, tapi dari 0. Jadi tetap C-nya itu 0. Terus D-nya juga 0 karena posisi garis untuk membentuk gelombangnya itu di titik 0. Terus itu jadi nomor 1 kan tadi dari A-nya kan 3. 3 kan 3 sin setengah E karena itu setengah gelombang dan 3 itu sebagai titik puncaknya. Nah, nomor 2 itu kan sama caranya. Yang pertama kita nentuin dia dari lembah atau gunung. Kan itu nomor 2 dari lembah, berarti dia negatif. Negatif. Terus terus berapa banyak gelombangnya? Kan itu ada 3 lembah dan ada 3 gunung. Berarti itu ada 3 gelombang. Nah, jadi terus setelah itu menentukan titik minimumnya karena itu berawalan dari lembah. Jadi min 2 itu sebagai titik minimumnya. Jadi dimasukkan lagi A-nya sebagai titik minimumnya. Berarti min 2 sin 3X. 3 itu banyaknya gelombang kan 3X. Terus C-nya 0 karena itu berawalan dari 0. Terus D-nya juga 0 karena garis yang untuk membentuk gelombangnya itu tuh dari 0. Terus nomor 3 itu sama. Yang pertama kita nentuin dari berawalan dari gunung atau lembah. Kalau berawalan dari lembah berarti negatif. Itu kan berawalan dari lembah, berarti itu dia negatif. Dan titik minimumnya itu adalah min 1. Terus setelah itu kita menentukan banyaknya gelombang. Itu ada 2 lembah dan 2 gunung, berarti ada 2 gelombang. Nah, kita masukkan Y sama dengan min 1 sin. Min 1 kan sebagai titik minimumnya. Karena itu dari min 1 kan itu jaraknya 1, jadinya min 1 sin 2X karena ada 2 gelombang dan C-nya tetap 0 karena posisinya dari 0 membentuk gelombangnya dan maksudnya dari garisnya itu. Dan jadi dari garis ininya nih, dari sini itu maka C-nya 0. Nah, D-nya itu kan dia yang kalau ini kan 0 karena dia ini kan dari 0, tapi kalau ini kan dari 1, berarti D-nya plus 1. Seperti itu. Lanjut, nomor 4. Halo, bentar. Kenapa tadi kok bilangnya? Enggak. Tanya aja. Kenapa tadi kok titik minimumnya min 1? Itu kan di 0 tuh. Ya, maksudnya itu loh, Bu. Jaraknya kan kan ke bawah, Bu, itu dia kan lembah. Kalau lembah kan berarti negatif, Bu. Terus itu kan jaraknya 1, Bu. Itu loh, Bu, jarak dari garis. Tapi kan titik minimumnya nggak min 1 ya. Maksudnya nilai minimumnya nggak min 1. Y-nya nggak min 1 kan. 0. Maksudnya itu loh, Bu, karena itu jaraknya 1, terus itu kan dia berawalan dari lembah, maka dia jadi negatif, Bu. Oke. Terus ya tadi salah sedikit. Itu tadi katain apa itu enggak min 1 titik minimumnya, tapi maksudnya itu jaraknya dari yang jaraknya garis pembentuk gelombangnya itu kan ke bawahnya cuma 1. Nah, tapi dia kan berawalan dari lembah, jadi negatif 1. Seperti itu, negatif 1. Terus tadi ini sin 2E kan ada 2 gelombang, 2X, C-nya tetap 0 dan plus 1. Karena itu garis yang digunakan untuk membentuk gelombangnya itu di 1, jadi ditambah plus 1 gitu. Ada yang bertanya atau bingung? Nah, itu garis 1 tadi. Apa, Bu? Garis 1 gimana, Bu? Garis 1-nya itu tuh karena itu loh, bukan itu pembentuk gelombangnya kan di 1, jadinya itu plus 1 kan.
Kalau D itu mempengaruhi, kalau dia semakin positif dan semakin besar kan dia akan semakin naik. Jadi dia ditambah 1. Ada yang bertanya atau bingung? Nah, setelah itu nomor 4. Nomor 4 kita lihat dulu grafiknya berawalan dari lembah atau bukit. Kalau berawalan dari lembah, itu kan berawalan dari lembah, berarti dia negatif. Negatif kan? Terus kita lihat ada berapa lembah dan ada berapa gunung. Itu ada 2 lembah dan 1 gunung. Maka itu jadi 1,5 atau 3/2. Nah, setelah itu kita lihat berapa jaraknya main-nya itu. Kan itu ada 2 kan, 2 titik gitu kan. Nah, itu jadinya kan tadi negatif karena berawalan dari lembah, jadi min 2 sin berapa banyaknya gelombang. Kan tadi ada 3/2X min 1. Karena itu garis pembentuk gelombangnya itu ada di min 1. Kalau yang nomor 3 tadi kan garis pembentuk gelombangnya itu ada di 1. Kalau yang nomor 4 kan ada di min 1. Jadi dia itu kan kayak turun gitu loh dari 0 ke min 1. Berarti kan dia jadi dikurang min 1 gitu. Ada yang bertanya atau tidak paham? Bu, sudah toh Bu? Apa? Ini kalau tadi biar tidak join cut tadi kamu bilangnya itu min 2 titik minimum ya. Dikira kan minimumnya min 2 itu. Padahal kan minimumnya itu min 3. Nah, kenapa bisa jadi min 2? Ini apa persamaannya kenapa jadi min 2? Yang nomor? Yang nomor 4. Nomor 4. Ya, maksudnya itu tuh bukan titik minimumnya, Bu. Itu tuh kayak jaraknya dari garis pembentuk gelombangnya itu dengan berapa dia itu membentuk gelombangnya itu loh, Bu. Ininya loh. Nah, ukurannya ini loh, Bu. Nah, ini kan dia jaraknya ada 2, tapi kan dia berawalan dari lembah, jadi dia min 2 gitu loh, Bu. Oke, good. Terus itu kan kenapa jadi min 2 gitu kan? Kenapa enggak min 3? Itu boleh dari situ atau itu kan min 3 terus jadi di anunya min 1 jadi min 3 ditambah dikurangi min 1 kan jadi min 2. Itu boleh juga seperti itu. Tapi jangan bilang kalau minimumnya itu min 2. Kalau nilai minimumnya itu tetap min 3 gitu ya. Nah, ini nilai maksimumnya 1. Maksudnya titik puncak sama titik baliknya. Jadi itu jangan sampai terbalik-balik di situnya ya. Kadang ada pertanyaan nilai maksimum sama nilai minimum. Jadi nilai maksimumnya ini untuk nomor 4 adalah 1 dan nilai minimumnya adalah min 3. Gitu ya. Ya, maksudnya itu kayak gitu, Bu. Adrian bergabung. Sehat, Adrian? Bambang. Siapa tadi Bintang tadi sempat bergabung terus tapi hilang ya. Udah belum, Bu? Apa mau tanya lagi, Bu? Kesimpulannya apa, Erika? Kesimpulannya, maksudnya kesimpulan itu gimana cara nentuinnya atau maksudnya? Ya. Cara menentukannya, Bu. Ya, kan kemarin Y sama dengan apa gitu. Biar kok bisa ketemu 3, bisa ketemu setengah itu menentukannya bagaimana dikasih kesimpulan. Silahkan Erika Putri Kirana. Jadi aduh Bu, kucing saya menek Bu. Aduh si Mbak saya marah-marah. Jadi Bu itu jadi Bu itu kan jadi cara pertama itu kita menentukan berapa banyak berawalan dari gunung atau lembah. Kalau berawalan dari gunung
itu dia akan positif. Tapi kalau berawalan dari lembah, itu dia akan negatif. Setelah menentukan berawalan dari apa, kita menentukan ke berapa banyak gelombangnya. Kalau satu gelombang kan ada satu gunung, satu lembah. Kalau misalnya cuma ada satu gunung, itu berarti setengah gelombang. Kalau misalnya cuma ada satu lembah, itu juga sama setengah gelombang. Ya, tinggal kita menentukannya seperti itu. Kalau misalnya ada lebih, berarti tinggal ditambah. Kalau contoh nomor 4 itu kan berarti dia ada 2 lembah, satu gunung, kan berarti dia ada jumlahnya ada 1,5 gelombang. Seperti itu. Setelah menentukan dia ada berapa banyak gelombang, kita menentukan di titiknya itu loh, titik jaraknya garis pembentuk. Jadi ini jaraknya sini seperti ini, jaraknya ini. Nah, jaraknya garis pembentuk gelombang dengan berapa gelombang ini terbentuk seperti ini. Nah, ininya. Nah, ini berapa titiknya. Jaraknya ini. Nah, kalau ini kan ada 1, 2, 3. Kalau ini kan dia ada 1, 2. Kalau ini kan dia ada 1. Kalau ini dia ada, coret. Ada 2. Seperti itu. Setelah menentukan itu berapa, nah tinggal kita masukkan A itu sebagai berapa tadi jaraknya, terus B itu sebagai berapa banyaknya gelombang yang terbentuk, BX-nya itu sebagai berapa gelombang, tapi tidak menggunakan X, jadi berapa B-nya itu sebagai banyaknya gelombang yang terbentuk, C itu titiknya ini loh apa, kalau ini kan semua 0 karena itu C-nya dia berawalan dari 0 nggak geser. Terus D itu di garis titik berapa dia itu sebagai patokan untuk membuat gelombangnya. Apa ini garisnya ini loh nih. Ini kan 0. 0. Jadinya nggak ada D-nya. Kalau ini juga 0, jadi nggak ada D-nya. Kalau ini dia 1, jadi dia coret. Dia ada nih, jadi dia ditambah 1. Ditambah 1. Kalau ini kan dia di min 1, berarti ya dikurang 1. Ya, sudah. Terima kasih Erika Putri Kirana. Tepuk tangan untuk Erika Putri Kirana. Ada yang bertanya? Lah, nggak ada yang bertanya itu berarti udah paham, Bu. Iya, bentar. Silakan ada yang mau tanya, boleh melalui chat atau dibuka speakernya. Speaker toh, mikrofonnya. Kalau tidak ada pertanyaan, besok kita akan lanjutkan yang grafik fungsi trigonometri yang khusus untuk kosinus ya. Bentuknya seperti apa? Ini sama saja dengan gunung dan lembah, tapi mulainya dari apa? Tidak seperti sinus. Nah, nanti sebenarnya ada yang lain. Yang tadi yang soal-soal dari 4 itu saya masih sederhana. Jadi tidak ada yang misalnya ditambah 30 derajat gitu ya. Jadi yang misalnya sin X plus 30 derajat gitu. Nah, itu beda lagi. Itu nanti akan digeser gunungnya kemana itu. Besok saya lewati sebentar karena memang untuk yang pakai geometri itu kita tidak fungsinya kan cuma pakai pi ya, tidak pakai derajat. Jadi besok kita akan buat yang pakai derajat biar terlihat gesernya seberapa gitu. Nah, mungkin untuk itu kita skip dulu. Nah, besok kita lanjutkan untuk kosinus. Nah, hari ini karena sudah presentasi, tidak ada tugas lagi, diselesaikan. Yang belum mengerjakan tadi ada berapa orang yang belum mengerjakan, 15 orang itu yang belum mengumpulkan tugasnya. Setelah itu nanti paling lambat karena hari ini segera dikumpulkan, walaupun sebenarnya terlambat itu masih bisa dikerjakan. Kalau yang ini ya, beda dengan kuis yang kemarin. Jadi mungkin itu tugasnya untuk segera dikumpulkan.
ada berapa orang tadi sudah saya share di grup WA kalian oleh Bu Pur ya, wali kelas kalian. Jadi silakan untuk ditindaklanjuti. Sekali lagi terima kasih untuk Erika dan yang lain. Terima kasih sudah join. Semoga sehat selalu. Hari ini kita sudah belajar yang ini lebih kuat lagi. Saya kira sudah pada mengerti semua yang grafik sinusnya itu tentang bagaimana menentukan A-nya, B-nya, dan C-nya. Kita lanjutkan besok yang untuk grafik kosinus. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Dan sampai ketemu minggu depan, jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Baik, tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.